Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk kesekian kalinya dalam penggunaan aplikasi yang kali ini akan kami sampaikan aplikasi tentang pengusulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, aplikasi ini kami beri nama aplikasi DUPAK 02. Nah, aplikasi ini hanya untuk seorang guru dan nama filenya tidak bisa dirubah. Karena itu kita harus menyiapkan nama file guru yang kita pergunakan untuk aplikasi ini. Nah, dalam kesempatan ini kami membuat contoh Bapak Nanang Arifin, kita siapkan foldernya seperti ini, dan inilah aplikasinya. Kami beri judul aplikasi DUPAK 02. Nah, kita buka saja. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah tampilan dari menu utama aplikasi DUPAK 02. Nah, aplikasi ini kami bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian input data. Kelompok entry data terdiri dari data pegawai, paklama, penunjang tugas guru, BBM dan tugas tertentu, kemudian pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Sementara yang kelompok kedua adalah kelompok cetak, yang terdiri dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5, sekat bendel, dan lembar verifikasi. Nah, di lembar cetak ini tentunya kita hanya tinggal mencetak, sementara proses entry-nya itu ada di 7 entry data, mulai dari data pegawai, paklama, kemudian yang berkaitan dengan penilaian yaitu pembelajaran dan tugas tertentu, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan penunjang tugas guru. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu entry data pegawai. Nah, ini adalah data Pak Nanang Arifin yang kami buat simulasi untuk intrinya. Jadi nama, NIP, kemudian NUPTK, nomor seri Karpek, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pendidikan yang dihitung angka kreditnya. Maksudnya di sini adalah pendidikan yang diusulkan atau pendidikan yang baru. Kemudian pangkat dan golongan ini sengaja kami beri drop list di sini untuk milih karena ini berkaitan dengan jumlah angka kredit yang nanti ada di PKB GKG-nya. Nah, kita cek saja. Nah, kebetulan di sini beliau pangkatnya adalah pembina 4A. Kita klik saja. Kemudian TMT-nya adalah 1 Oktober 2021, jabatannya guru madya, TMT-nya 31 Agustus 2018. Oke. Ini 2018. Nah, masa kerjanya lamanya 12 tahun 0 bulan hari, kemudian barunya 17 tahun. 18 tahun 0 bulan. Nah, kemudian berikutnya, pilihan jenis guru ini kami beri juga drop list. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah guru mapel atau guru kelas, kemudian guru BK, BKITIK, dan kepala sekolah. Selanjutnya data pengawas, nama dan NIP. Kemudian di sebelah kanan ada data kepala sekolah, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, kemudian jabatan. Yang selanjutnya adalah identitas kepala dinas ya. Ini kepala dinasnya, nama, NIP, kemudian pangkat, golongan ruang, jabatan. Nah, terakhir ini penilaiannya, tahun penilaian, kemudian kabupaten kota, tanggal usulan, masa penilaian. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang pertama untuk guru kelas, pemilihan guru. Jadi pemilihan guru ini sangat berkaitan dengan nanti peletaan nilai utama pembelajaran atau tugas tertentu ini di mana. Ketika kita milih guru kelas seperti ini,
maka di lampiran 1 itu nilainya akan ditaruh di melaksanakan proses pembelajaran seperti ini. Ini nilai lamanya, kemudian nilai yang baru yang kita usulkan. Kalau misalnya di pilihan jenis guru ini kita pilih guru BK, maka di lampiran 1 ini berpindah ke melaksanakan proses pembimbingan dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya di pilihan guru ini kita pilih kepala sekolah, maka angka kreditnya itu berpindah di slot kepala sekolah. Nah, seperti ini. Ini yang pilihan. Jadi jangan sampai keliru. Di jenis guru ini pilihannya adalah 3, guru mapel atau guru kelas, guru BK, BKTIK atau kepala sekolah. Karena Pak Nanang Arifin guru kelas, maka kita pilih guru mapel atau guru kelas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini di data awal. Nah, setelah dari data awal, kita mengisi pak lama. Kita klik saja pak lamanya. Yang pertama adalah kita isi tahunnya. Jadi tahunnya tahun berapa? Kebetulan Pak Nanang ini terakhir adalah tahun 2017 untuk kenaikan pangkat golongan 4A. Yang kedua, kita isikan di pak lamanya, yang artinya plak yang sebelum tahun 2017, atau kita buka saja secara utuh. Jadi pak dari Pak Nanang itu mulai pak lama, baru kemudian jumlahnya yang muncul di tahun 2017 kita isi semuanya di kolom lama dan kolom baru. Jadi ini kita isi semuanya di kolom lamanya. Seperti ini. Kemudian di kolom barunya juga kita isi, maka untuk jumlahnya akan menghitung dengan sendirinya. Ini sekaligus untuk cross check, karena ketika kita terima pak lama biasanya kita hanya mengecek jumlah angka kredit, kemudian nama, NIP dan seterusnya. Nah, barangkali nanti di kolom-kolom yang lain itu ada yang keliru, itu kita bisa tahu dan segera kita minta ganti untuk pembenaran dari Dinas Pendidikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya adalah entry pembelajaran dan tugas tertentu. Nah, di pembelajaran dan tugas tertentu ini slotnya hanya 5 tahun. Karena beliaunya mengusulkan 4 tahun, itu kita isi. Di sini yang pertama adalah tahunnya. Kita mulai dari tahun yang terakhir. Dari PKG. Nah, karena terakhirnya itu adalah Desember 2017, maka 17 ini tidak bisa kita usulkan. Kemudian yang kedua di kolom lampiran C ini kita isi saja. Oh maaf, ini 2018. Oke. Nah, yang pertama adalah lampiran C-nya kita isi. Kemudian untuk nilai per 100-nya, konversi 100 ini penting karena di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2019 itu diberlakukan PKG 360, sehingga konversinya yang kita pakai adalah konversi 100. Untuk yang 2018 masih PKG biasa, jadi sini ketika 51 ini langsung di konversi 100-nya 91, ini amat baik. Tapi untuk 2019, 2020 dan seterusnya ini ada PKG 360 sehingga ada penilaian teman sejawat, peserta didik, orang tua peserta didik, maka nilainya termasuk rekap kehadiran ini ada perubahan. Ini kita isi semuanya dan untuk sebutan dan prosentasenya ini tidak perlu kita isi, secara otomatis akan terisi. Kemudian yang kedua, tugas tambahan. Itu kami beli 2 slot. Slot yang pertama adalah tugas tambahan yang pertama. Itu kodenya adalah 8 sampai 18. 8 untuk wakil kepala sekolah, kemudian 18 ini untuk membimbing guru kelas, jadi untuk guru SD. Nah, di kelompok ini misalnya di sini sebelah kanan kami beri keterangan
Jadi dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2019, kode hanya kita masukkan kode, kemudian deskripsi tugas tambahan, kemudian prosentase. Nah, untuk prosentase ini pilihannya untuk yang pertama itu kalau kode nomor 8 sampai dengan nomor 11 yang mengurangi jam ini bisa sesuai dengan PKG. Kalau PKG-nya 125 ya kita isi 125. Misalnya di sini Pak Nanang misalnya menjadi wakil kepala sekolah. Nah, maka di prosentasenya ini kita cek di PKG wakil kepala sekolahnya berapa. Kalau misalnya 125% ya kita tulis 125. Kalau misalnya 100 ya kita tulis 100. Prosennya enggak usah diisi. Ini sudah kita siapkan langsung, jadi akan muncul. Cukup seperti itu saja. Nah, kemudian yang kedua untuk pilihan selanjutnya ini tergantung kalau misalnya setiap tahun dia menjadi wakasek ya kita isi wakasek. Nah, kebetulan Pak Nanang ini tidak menjadi wakil kepala sekolah, kemudian juga tidak menjadi wali kelas. Nah, beliau memilih kurikulum. Jadi kita kasih kode 14. Nah, untuk kurikulum ini bisa 2 macam kategori persen, bisa 5 atau 2%, tergantung di SKP itu direncanakan berapa. Kalau di SKP-nya direncanakan 12 bulan, berarti 5%. Kalau di SKP-nya direncanakan 2 atau 3 bulan atau kurang dari 12 bulan, maka kita pilih yang 2%. Nah, kebetulan Pak Nanang ini semuanya merencanakan selama 12 bulan, sehingga mulai tahun 2018 sampai 2021, itu semuanya 5%. Nah, selanjutnya di tugas tambahan yang kedua, ini hanya untuk kode 12 sampai 18, artinya mulai menjadi pembimbing khusus, pendidikan inklusi, kemudian wali kelas dan seterusnya. Di sini sudah ada keterangannya, persentasenya. Nah, kebetulan beliaunya memilih satu saja dari tahun 2018 sampai 2021, yaitu menjadi pengawas penilaian. Seandainya di sini beliaunya milih yang lain, misalnya kode 16, nah maka di sini sudah otomatis berubah, tapi prosentasenya tetap yaitu 2%. Kita kembalikan dulu, beliau hanya milih nomor 15. Selanjutnya kita kembali. Berikutnya kita entry untuk pengembangan diri. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, di sini sengaja untuk memudahkan semuanya, itu tidak kita rinci satu persatu, tapi kita buat misalnya taruhlah misalnya 1 tahun itu berapa. Nah, di sini ketika di tahun 2018 itu Pak Nanang diklat yang fungsional 30 sampai 80 jam itu beliaunya 6 kali. Nah, ini tanggalnya kita buat saja misalnya laporan ya, laporan 12 Desember tahun 2018. Oke. Kemudian ini contoh ya, kita copy saja. Kemudian yang tahun 2019 anggaplah seperti ini contoh saja. Kemudian di tahun 2020 misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kemudian di sini kita isi ini contoh saja. Jadi pilihannya adalah di sebelah kanan ini ada sekitar 10 kegiatan, mulai diklat yang
960 jam ke atas dan seterusnya. Jadi kode 19 sampai kode 28. Ini bisa kita entrikan kodenya, kemudian deskripsinya akan ngikut di sini, surat tugas dan yang lain. Jadi yang kita isikan cuma kode, kemudian tanggal, terus jumlah kegiatan. Sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya adalah publikasi ilmiah. Sama dengan pengembangan diri, di sini hanya kita tulis laporan per tahunnya itu ada berapa. Nah, ini contoh saja, jadi beliau melaksanakan PTK itu 2 kali. Jadi PTK 2 kali. Kode 29. Nah, misalnya seperti ini, tinggal ngisi saja dari kode, kita masukkan kodenya, kemudian tanggalnya dan jumlah kegiatan. Itu nanti otomatis akan terekap. Yang terakhir adalah karya inovatif. Nah, kebetulan karya inovatif ini tidak membuat, tapi misalnya beliaunya membuat, katakanlah misalnya alat pelajaran. Alat pelajaran misalnya kategori sederhana, berarti di sini kita tulis kode 57, kemudian tanggalnya misalnya kita buat 12. Maksudnya di sini adalah tanggal laporan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian misalnya membuat alat peraga. Nah, alat peraga misalnya kategori sederhana berarti 59 misalnya. Kemudian di sini kita buat saja contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jumlah kegiatannya kita isi 1-1. Nah, yang lainnya terisi secara otomatis. Nah, terakhir kita mengisi penunjang tugas guru. Nah, tugas guru di sini contohnya kita lihat di sebelah kanan ada kode, kemudian deskripsi, satuan hasil, angka kredit. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, contoh misalnya yang pertama ini memperoleh gelar sarjana 2014. Ini diusulkan kan tidak ada kedaluarsa yang tidak sesuai, kemudian menjadi pengawas ujian setingkat sekolah. Ini langsung kita tulis 3 kali. Menjadi pengurus aktif organisasi, ini ada 2. Kemudian menjadi anggota provinsi 1. Nah, anggota kepramukaan ini 3 misalnya, contoh seperti ini. Nah, setelah ini semuanya selesai kita input, maka kita langsung bisa mencetak seluruh berkas yang kita sertakan dalam pengusulan Dubak. Yang pertama kita mulai dulu dari belakang, misalnya ini lampiran 5. Nah, lampiran 5-nya seperti ini. Ini adalah kita ambil dari pak yang terakhir tadi 419. Kita cek. Nah, ini 419 584. Kemudian di lampiran 4 untuk penunjang. Nah, ini seperti ini. Jumlahnya adalah angka kreditnya 10,990. Ya, 10,990. Kemudian di lampiran 3, ini untuk PKB-nya ada 46, 2 dari karya inovatif dan seterusnya, ini semuanya ada. Nah, pengembangan diri ada 25, sekian. Yang selanjutnya lampiran 2, ini tugas utamanya. Nah, ini PKG-nya ada 4 kali. 1 kali amat baik, kemudian yang lainnya baik, kemudian
menyusun kurikulum. Nah, ini ada kesalahan. Jadi di kurikulum tadi 100 ya, kita rubah dulu di BBM. Nah, ini seharusnya karena menyusun kurikulum cuma 5%. Nah, seperti ini. Nah, di lampiran 2, nah ini sudah berubah menjadi 5% dan seterusnya. Kemudian di lampiran 1, nah di lampiran 1 ini untuk menghindari salah tempat, jadi ini kita buatkan aplikasi ini supaya tidak sampai keliru. Jadi mulai dari atas ini yang lama untuk ijazah, kemudian pembelajaran yang lama, yang baru, terus menjadi menyusun kurikulum, pengawas evaluasi, total jumlahnya yang lama, yang baru, kemudian jumlahnya. Nah, pengembangan diri yang lama 19, kemudian yang baru 24, menjadi pembahas ini sekian kali. Nah, jumlahnya adalah 44. Kemudian publikasi ilmiah sebelumnya 12, kemudian jadi narasumber ini 2 kali. Kemudian karya tulis yang dipublikasikan di jurnal nasional ini 1 kali. Kemudian jurnal tingkat kabupaten 1 kali, membuat PTK-nya 2 kali. Nah, membuat makalahnya 2 kali, terus yang terakhir ada ini modul tingkat sekolah ini 6 kali, masing-masing 0,5. Kemudian yang terakhir pedoman guru 1 kali. Kemudian karya inovatif sebelumnya 18, terus yang kedua hanya 2 kategori sederhana, nah tambahnya hanya 20. Kemudian untuk penunjang guru ini yang lama, kemudian yang baru ijazah, terus pengawas ujian sekolah ini 3 kali, kemudian pengurus organisasi ada 2, kemudian anggota 1, pengurus aktif pramuka 3 kali. Nah, ini sudah selesai, totalnya adalah 612 sekian dari, nah kebutuhan angka kreditnya karena golongan 4A ke 4B berarti 150. Nah, inilah kemudian di bawahnya ini nama kepala sekolah dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita siapkan juga sekat bandelnya. Jadi tinggal nyetak saja sekat bandel yang pertama, kedua, kemudian ketiga, dan sekat bandel keempat. Nah, termasuk lembar verifikasi dari pengawas. Ini nama gurunya, dipangkat dan seterusnya, jumlah angka kredit lama. Nah, ini diverifikasi oleh pengawas yang bersangkutan untuk memverifikasi apakah pengusulannya ini sudah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian penjelasan atau bagaimana kita menggunakan aplikasi Dupak 02. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, selalu sukses untuk Bapak dan Ibu Guru, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru yang ke-76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.